Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Yang pertama dan paling utama, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita masih bisa berdiri tegak di sini. Semoga insya Allah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk menuntaskan amanah dalam melaksanakan pengabdian di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan kami muliakan, kami hormati Saudara Sekda, rekan-rekan secara keseluruhan. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, apabila kita melihat lingkungan di sekitar kita melihat adanya anomali musim, kita melihat adanya curah hujan yang relatif tinggi, kita melihat adanya berbagai gempa. Dari catatan yang ada, 24 sampai dengan 31 Januari terjadi 254 gempa berpusat di Barat Timur. Mengawali amanah saya pada pagi hari ini, mari kita berdoakan semoga saudara-saudara kita yang bertugas di sana, kita mendoakan seluruh rakyat dan seluruh masyarakat yang berada di sana. Semoga beliau-beliaunya tetap diberikan kekuatan, keikhlasan, dan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus memiliki penggagasan. Saat ini mungkin kejadian di sana, tidak menutup kemungkinan akan terjadi, meskipun kita tidak berharap untuk itu. Lagi mari kita doakan dalam berbagai kesempatan agar daerah Sulawesi Tenggara tetap berada dalam kondisi yang kondusif, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Rekan-rekan, saudara-saudara, serta apel lagi sebagai evaluasi dan juga tidak lanjut adanya berbagai bencana. Saya selaku PJ Gubernur intens memonitor perkembangan situasi yang ada. Sebut saja kemarin pada saat kita libur Imlek, ada keputusan nasional lainnya kita libur. Banyak kepala perangkat daerah termasuk seluruh jajaran yang tidak intens memonitor. Artinya apa? Banyak berbagai video rekaman yang beredar tapi tidak masuk laporan. Justru saya prihatin, laporan ini malah dikirim oleh orang luar. Sebut saja yang terjadi di kelurahan mana PLT Bukit Sudah. Ini surat saya ya. Padahal sejak awal keadaan saya di sini, saya sudah bikin grup WA bersama rekan-rekan BMKG. Beri informasi kepada rekan-rekan, kalau skala ya 3 skala Richter sampai dengan 5 itu masih di lingkup pemerintah provinsi. Dan kalau sudah 5 ke atas itu sudah masuk wilayah nasional. Karena kalau kita monitor sampai 5,1 skala Richter, bisa bayangkan
keseluruhan tidak di dalam kondisi saling menginformasikan. Belum lagi saya monitor kegiatan saudara-saudara dari yang kebanjiran, berbagai hal terjadi di Kendari dan di tempat lain. Bahasa kerennya itu kita perlu meningkatkan sense of crisis. AI-nya yang merupakan produk dari Amerika. Sekarang sudah muncul lagi aplikasi DeepSeek. Di sana artinya pemanfaatan teknologi adalah sebuah keniscayaan. Teman-teman harus melek. Yang umurnya sudah old track, sebut saja 66 ke atas, seperti saya gitu. Itu disebut dengan baby boomer. Nggak ngerti apa-apa, kayak bayi gitu. Belajar ya. Information is powerful. Jadi itu dibuka, karena itu sebuah keniscayaan. Cepat kita ya, membaca, menerima informasi dengan cepat juga untuk mengeksekusi. Saudara-saudara peserta apel pagi yang terakhir, kita pada tahun 2025 ini ada Impres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025. Untuk pemerintah daerah ada 7 yang ditegaskan dalam Impres tersebut. Tolong dipahami, tolong ditindaklanjuti. Yang pertama, batasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial. Kajian, studi banding, percetakan, publikasi, seminar, termasuk juga FGD, forum grup diskusi. Lagi batasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial. Jadi nggak ada lagi ya, seremonial di tempat lain. Dari tahun-tahun kemarin saya sudah larang, Pak, nggak boleh namanya laksanakan impor. Ini sudah jadi informasikan oleh Pak Presiden. Sekarang keluar impresnya akan ada pengurangan belanja perjalanan dinas sebesar 50%. Ini impres ya. Batasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Perpres mengenai standar harga satuan regional. Yang keempat, kurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur. Jadi Pak Sekda dirapatkan dengan rencana dan informasi kepala daerah. Fokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam uang, barang maupun jasa kepada kementerian bersama. Jadi ketika ada permintaan kementerian lembaga sudah, jangan sampai ada duplikasi. Dari pusatnya ada dukungan anggaran seperti itu, kemudian juga minta. Kemudian yang kedua, lakukan penyelesaian pelanggaran belanja APBD yang bersumber dari transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua huruf B. Berbunyi transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum 1 angka 3 sebesar 50.590.177.420 dilaksanakan pelantikan serentak dengan hasil yang diputuskan pada sidang MK. Sudah ditetapkan pada tanggal 30 Januari. Teman-teman monitor ya. Hakim MK putus
diadakan sidang MK dengan pengucapan keputusan dismissal. Apa itu keputusan dismissal? Keputusan dismissal itu adalah penolakan atau pengembalian kepada pemohon. Di mana nanti yang 14 ini diputuskan tanggal 4 sampai dengan tanggal 5. Ya, ada keputusan dismissal. Apabila diputuskan lanjut nanti, tapi yang dilantik adalah daerah yang tidak ada perselisihannya ditambah keputusan dismissal. Itu teman-teman. Untuk itu saya harapkan mereka siapkan segala sesuatu. Bahkan yang berkaitan langsung dengan hal-hal seperti ini sebut saja Biro Pemerintahan disiapkan. Nah, setelah ada keputusan kita bersurat kepada Menteri Dalam Negeri. Kemarin yang 6 kita sudah bersurat, ini juga apabila ada keputusan kita sudah bersurat. Kita monitor. Belajar dari pengalaman daerah lain, jangan sampai kita nanti Pak Sekda kita tolong. Pada saat ada kejadian di sana, remote-nya di sana dipencet, ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di sini. Sebut saja waktu itu. Terdata baru satu yang akan melaksanakan unjuk rasa di sana. Kita harus monitor. Setidaknya teman-teman yang berkaitan kesbang pemerintahan laporkan. Jangan terbalik. PJ Gubernur yang tahu duluan, PJ Gubernur yang itu artinya apa? Kita harus tahu bagaimana caranya bekerja. Tolong sekali lagi pastikan kesiapan administrasi. Koordinasikan kepada Kementerian Dalam Negeri. Hari ini kita akan rapat secara virtual. Pastikan kembali bagaimana kesiapannya, apa yang harus disiapkan, kemudian juga termasuk menyiapkan siapa ajudannya, akan berada pada gubernur, ya, sudah cepat, ya, lakukan asesmen pemeriksaan kesehatan dan berbagai tes yang diperlukan. Itu yang kedua. Ini sampai sore teman-teman. Yang ketiga, amanat Perpres nomor 95 tahun 2018. Itu kita ada amanat untuk melaksanakan SPBE. Ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Itu amanat Perpres 95 2018. Saya saja yang tidak masih merasa mencintai elektronik. Saya challenge Bapak Ibu sebagai putra putri yang berkah pemerintah. Sampai nanti lalu menyelesaikan tugas kita. Ada keputusan. Panjang kita masih diberikan amanat, laksanakan itu dengan baik, tanpa pamrih.
pelantikan ditetapkan tanggal 7 Februari tahun 2020. Itu adalah amanat di dalam Perpres nomor 80 tahun 2024 pasal 22A ayat 1. Di dalam ayat 2-nya ya, pasal 2A ayat 3, jadwal pelantikan dapat dilaksanakan melewati jadwal dengan pertimbangan adanya perselisihan hasil pemilihan. Boleh lewat dari tanggal itu karena ada PHP, perselisihan hasil pemilihan atau hasil pilkada di MK. Kemudian kita diinformasikan sebagaimana perkembangan informasi seyogyanya tidak akan dilantik tanggal 6. Tapi ada perubahan ya, tanggal 6 itu melantik daerah-daerah yang tidak ada gugatan perselisihan hasil pilkada, hasil pemilihannya. 6 kabupaten, yang pertama Kolaka, Bombana, Konale, Buton Utara, Kolaka Timur, dan Semarang. 6 dari 17 kabupaten yang ada. Ini menandakan apa? Ya, banyak perspektif kalau kita mengevaluasi. Ya, apakah itu penyelenggaraan yang tidak baik? Apakah demokrasi itu sudah tinggi di sana? Alhamdulillah di dalam prosesnya tidak ada konflik. Artinya masyarakat secara sadar apabila dia tidak cocok lapor DMK. Kemudian terdapat 14 perselisihan hasil pemilu. Kenapa bisa 14? Karena 17 kabupaten kota kurang 6. Itu hasilnya 11. Itu ditambah dengan pemilihan gubernur, wakil gubernur. Ada juga daerah yang terdapat 2 gugatan, yaitu Busel dan Kendari. Masyarakat tetangga kita, kolega kita, teman kita, kerabat kita, masyarakat kita, itu sebagai wujud dari tanggung jawab, itu sebagai wujud dari rasa memiliki. Itu yang namanya amanah, itu yang namanya tanggung jawab. Kenapa di era disrupsi saat ini kita diharapkan cepat menerima informasi, cepat meresponnya, cepat menindaklanjutinya, cepat menolong masyarakatnya. Kira-kira seperti banyak hal yang perlu kita lakukan. Karena esensi dari reformasi demokrasi adalah pelayanan publik. Bagaimana kita akan melayani publik kalau kita tidak siap? Sama seperti pagi hari ini. Pagi ini kita apel jam 7. Saya mengingatkan kembali, kita hadir pagi ini adalah proses rekrutmen. Kita tanya kepada tenaga honorer ya, sekian puluh tahun berjuang untuk menjadi seorang P3K. Ketika kita sudah ada sebagai ASN, kenapa kita tidak bersyukur dengan cara bekerja? Jadi saya harapkan rekan-rekan secara keseluruhan, perangkat daerah dibantu oleh rekan-rekan secara keseluruhan agar bekerja sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranannya masing-masing. Sebut saja ada yang memberikan pemberitahuan sebagai langkah pencegahan atau langkah preventif. Saya saja sebagai PJ Gubernur nggak malu setiap saat seminggu sekali saya share, ya, saya share untuk informasi itu aja. Saya menerima informasi, saya teruskan kembali. Karena apa? Seyogyanya kita sudah memasang alat-alat, ya, melihat pemberitahuan sebagai alert kepada masyarakat.
Meskipun itu bukan ya tugas pokok saya secara umum. Ya, sebagai orang yang paling dituakan, paling terpilih, nggak mau saya masyarakat seluruhnya. Prevention is better. Mencegah lebih baik. Apabila terjadi bencana, ada yang mendatangi kita. Ya, ini dibalik saya yang kasih tahu ke seluruh jajaran. Ya, tanya kepada BPB, tanya kepada Dinsos. Ada yang mencari, ya. Ada yang mengasesmen, ada yang memberikan bantuan kepada masyarakat. Ini selalu harus kita perbaiki. Sebut saja banjir tahun lalu. Begitu saya bagikan, masih ada bantuan sosial dari tahun-tahun sebelumnya. Oh bayangkan. Tapi kan disimpan di situ. Dan disalurkan. Ini adalah gambaran rekan-rekan secara keseluruhan. Mari kita harus berani autokritik. Untuk siapa? Untuk pertanggungjawaban kita pribadi ketika di hari nanti. Di dunia mungkin kita bisa berbohong, tapi kita dihadapkan ke mulut tangan berbicara sendiri. Mari kita luruskan hati kita satukan komitmen kita, kita teguhkan komitmen kita. Mari kita layani ada lebih baik lagi. Bukan sekedar itu saja, dinas-dinas lainnya. Sebut saja rumah sakit jiwa, sebut saja kepala dinas kesehatan. Ya. Ada trauma healing, ada bantuan kesehatan. Ya. Saya minta MAT kita bergerak untuk menolong saudara-saudara. Jangan biarkan empati hati kita membuka tertutup oleh kabut adanya ya rasa bodoh terhadap masyarakat ya. Sampai nanti